Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Pertemuan kali ini kembali Kang Asep akan melanjutkan kisah yang sebelumnya, yaitu Tugas di Perbatasan Kampung Makhluk Halus bagian 5, karya Kang Asep Hidayat tentunya. Langsung saja kita ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Aku benar-benar shock setelah mengetahui apa yang terjadi di luar kamar. Ya, di lantai ruang keluarga, aku melihat banyak belatung dengan ukuran besar, sebesar ujung jari kelingking. Belatung-belatung itu memenuhi ruang keluarga. Astagfirullah, ada apa lagi semua ini ya Allah? Tubuhku gemetaran. Kedua kakiku seakan tak mampu lagi menopang tubuhku. Bang Mul melihat ke arahku dan dengan cepat ia menghampiri dan membawa aku kembali masuk ke dalam kamar. Yat, Dayat masuk saja ke dalam. Demikian ujarnya, karena ia tahu kondisi aku yang belum sehat sepenuhnya. Aku tidak menjawab selain menurutinya dan berbaring di kamar saja. Terlihat istriku masuk ke kamar untuk menemaniku, yang tiba-tiba saja tubuhku terasa lemas. Sementara Bang Mul setelah mengantarkan aku ke dalam kamar, ia langsung keluar untuk membersihkan ruang keluarga yang penuh dengan belatung aneh yang tak tahu dari mana datangnya. Hari demi hari, waktu terus berjalan. Terasa begitu lama dan berat aku lalui. Karena hari-hariku penuh dengan rasa takut, gelisah, bahkan rasa sedih yang kerap datang merasuki jiwaku. Aku sedih tidak tahu mengapa. Karena aku tidak sedang berduka atau bagaimana. Tapi itulah kenyataannya. Aku selalu merasakan kesedihan. Perubahan sikapku yang semakin memburuk tentu saja membuat keluargaku khawatir bahkan sedih. Terutama dengan istri dan anak-anakku. Keluargaku terus berusaha membawa aku berobat ke berbagai daerah. Setiap kali mendapat informasi ada orang yang bisa mengobati. Namun tetap saja belum ada perubahan yang lebih baik. Adapun perubahan hanya sedikit, dan itu tidak bertahan lama. Karena aku kembali seperti semula. Lelah rasanya hingga aku benar-benar muak dengan semua yang aku rasakan. Tapi aku juga tidak tahu harus bagaimana lagi. Akhirnya muncul rasa putus asa. Walau aku sendiri tahu jika putus asa itu adalah perbuatan dosa. Aku tidak ada keinginan untuk berobat lagi. Aku pasrah dengan kenyataan. Memang aku tidak merasakan lagi sakit seperti sebelumnya. Hanya sesekali saja aku merasakan sakit, seperti setelah waktu asar, menjelang maghrib, dengan menjelang waktu subuh. Yang dirasakan saat ini, aku seperti tidak mengenali diri. Dalam artian, biasanya aku sosok yang selalu ceria, punya kepercayaan diri yang tinggi. Tapi kali ini justru sebaliknya. Selain itu, di dalam rumah dikala sendiri,
aku selalu melihat banyak penampakan menyeramkan berseliweran. Suatu sore, aku tengah duduk sendiri di ruang keluarga. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain duduk, tidur, dan duduk lagi. Apalagi di saat istri sedang bekerja dan anak bungsuku sekolah. Aku sangat kesepian. Terdengar suara klakson mobil dari depan. Aku beranjak dari kursi dan melangkah untuk melihat siapa yang datang. Ternyata itu oomku yang datang. Segera aku keluar dan membukakan gerbang halaman rumah. Setelah memarkirkan mobil, oom yang biasa kami memanggilnya dengan sebutan Om Am, itu turun dan menyalamiku. "Apa kabarnya, Yat?" tanya beliau kepadaku. "Ya, beginilah Om," jawabku singkat. Lalu aku mempersilahkan masuk ke dalam. Kami duduk di ruang tamu dan mengobrol bersama Om dan istrinya. Bercerita panjang lebar. Beliau menanyakan awal mula aku sakit, dan singkat cerita aku menceritakannya kepada Om Am. Suasana yang terasa sangat dingin dan sunyi. Terlihat langit berwarna jingga yang tertutup awan hitam, menjadikan suasana alam terlihat temaram bak tengah gerhana matahari. Aku melangkah di jalan tanah seorang diri. Sembari berjalan, aku sapukan pandanganku ke kanan dan ke kiri. Terlihat rumah-rumah papan bercatkan kapur berwarna putih. Posisi rumah itu terlihat sangat teratur dengan jarak yang sepertinya ditentukan. Serta bentuk bangunan rumah itu sama. Pepohonan di halamannya terlihat belum ada yang tinggi melebihi atap rumah. Melihat keadaan lokasi itu, terbayang olehku seperti lokasi transmigrasi yang baru berumur 3 atau 4 tahun. Di mana aku saat ini? Demikian hatiku berkata, sembari terus berjalan lebih dalam lagi memasuki desa yang terlihat sangat aneh. Ya, desa itu sangat aneh menurutku, karena selain suasana alam yang dingin dan temaram, di desa itu juga sangat sepi. Tidak terlihat ada seorang pun manusia. Walau aku lihat pintu dan jendela rumah-rumah itu terbuka semua dan terlihat sangat gelap di dalamnya. "Ayo, terus jalan. Inilah tempatmu sekarang bersama kami." Tiba-tiba saja aku mendengar suara seseorang berbicara yang aku yakin itu ditujukan kepadaku, karena saat itu tidak ada orang lain selain aku. Sejenak aku menghentikan langkah dan palingkan kepala ke kanan dan ke kiri, bahkan ke arah belakang, untuk mencari siapa dan di mana sumber suara itu. Namun tiada siapa-siapa. Kembali aku melangkah hingga di sebelah kiri jalan aku melihat ada 6 buah rumah yang berbeda dengan rumah lainnya. 6 rumah itu berukuran lebih besar dan panjang ke belakang, serta posisinya sangat berdekatan. Keenam rumah itu juga memiliki teras yang lebih menyolok dari bentuk rumahnya, yaitu keenam rumah itu rumah panggung. Aku menghentikan langkah dan berdiri menghadap ke arah depan rumah yang pertama. Aku berusaha untuk melihat ke dalam rumah itu melalui pintu rumahnya yang terbuka lebar.
terlihat sangat gelap. Astagfirullah. Sahabat semuanya, tiba-tiba saja Kang Asep kembali merinding. Ya Allah, lindungilah hamba ini ya Allah. Lanjut cerita. Dari dalam rumah yang gelap itu, perlahan aku melihat ada bayangan hitam bergerak keluar menuju pintu depan. Aku terus perhatikan pergerakannya. Hingga akhirnya jelas ada sosok laki-laki tua yang keluar dan berdiri di ambang pintu depan. Laki-laki tua itu berdiri dan menatap ke arahku. Lalu ia melambaikan tangannya memberi isyarat agar aku mendekatinya. Dengan ragu, aku melangkah mendekat hingga tepat di depan teras rumahnya. Lalu aku bertanya kepada laki-laki tua itu. Maaf, ada apa ya kek memanggil saya? Demikian tanyaku dengan bergetar karena jujur ada rasa ngeri melihat tatapan matanya. Kakek tua yang mengenakan pakaian serba hitam itu tersenyum. Lalu ia kembali berkata, "Lama sudah aku menantimu. Akhirnya kamu datang juga, Nak." Demikian ucapnya yang tentunya aku tak mengerti apa maksud dari ucapannya yang mengatakan lama menanti. Belum sempat aku bertanya lagi, kembali si kakek berkata, "Ayo masuklah dulu sambil menunggu gelap hari, karena sebentar lagi pesta menyambut kedatanganmu digelar." Ajak si kakek kepadaku untuk masuk ke dalam rumahnya. Kembali aku hanya menurutinya dan aku mulai melangkah menaiki anak tangga kayu hendak naik ke teras dan masuk ke dalam rumahnya. Si kakek terus menatap ke arahku. Sungguh, tatapannya membuat bulu remaku meremang. Namun anehnya, walau ada rasa takut, aku tetap mengikuti ajakannya. Setelah aku berada di teras, si kakek membalikkan badan dan melangkah masuk ke dalam lebih dulu, sembari tertawa terkekeh. Dan aku mengikutinya dari belakang. Namun tiba-tiba saja ada sesuatu yang mengejutkanku hingga mengurungkan langkahku yang saat itu sudah berada di ambang pintu. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di bagian 6. Jangan lupa dukung terus channel Kang Asep ya, dengan subscribe, like, komen, dan share agar channel Kang Asep terus berkembang. Kang Asep aturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.